big data ya. Definisi konsep big data, kemudian bedanya dengan BI seperti apa, terus tantangan dan peluang, dan sekarang framework big data. Nah, saya ingin mencoba merangkum gitu ya, untuk tujuannya biar semua peserta belajar ini bisa meresum lah kita sampai sekarang ini sebetulnya sampai di mana kita untuk mempelajari big data. Nah, saya kira yang saya akan ulas itu sesi 3 dan 4 ini yang akan saya coba terangkan gitu ya. Dan mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya oleh peserta, dan kalau ada yang kurang jelas saya kira momen ini bisa dijadikan tanya jawab gitu ya. Nah, jadi kalau ini sudah kita berikan ya, saya mau mereview sebentar nih mengenai tantangan dan peluang big data gitu ya. Jadi saya langsung coba jelaskan ya. Jadi intinya big data sebagaimana Anda telah pahami di awal-awal perkuliahan, ini eh, sebuah teknologi ya yang memang dibutuhkan saat ini, mengingat tadi jumlah data yang banyak ya, atau banjir data lah ya sekarang ini ya. Nah, kemudian para perusahaan-perusahaan mencoba mengadopsi gitu ya. Jadi membuat proyek big data. Nah, tapi bagaimana faktanya gitu ya. Nah, jadi kalau lihat dari berbagai penelitian itu angkanya cukup mengejutkan ya, ternyata tidak semudah yang dipersepsikan gitu ya. Jadi banyak yang telah me, mengadakan ya proyek-proyek big data, Pak, tapi di sini disebutkan 80% itu gagal gitu ya. Nah, jadi apa nih kalau lihat dari hasil riset ini, ada beberapa faktor ya. Pertama, leadership. Jadi nggak adanya kepemimpinan gitu ya. Kepemimpinan yang bagaimana mereka itu underestimate ya. Underestimate, jadi apa istilahnya tuh terkait dengan masalah-masalah yang ia hadapi gitu. Kemudian juga ada poor communication ya. Jadi ternyata komunikasi dalam proyek itu lemah ya. Sehingga ini menyebabkan proyek menjadi gagal ya, dan banyak uang yang terbuang, yang terhambur ya. Ada juga lack of skill nih. Nah, ini mengejutkan ya, 30% big data project itu gagal itu karena di sini faktor skill ya. Artinya orang-orang yang terlibat yang mengerjakan itu ternyata rendah skillnya gitu ya. Kemudian juga ada ambisius gitu ya, dan apa istilahnya tuh helpful outlook. Nah, ini juga faktor-faktor yang menyebabkan gagalnya proyek big data. Ya, nah ini tidak sembarangan juga ya, yang menyebabkan itu adalah Gartner ya. Gartner itu salah satu kiblat eh, lembaga yang meneliti mengenai berbagai eh, implementasi IT di dunia gitu ya. Jadi di sini disebutkan ternyata banyak gagalnya ya daripada suksesnya ya. Bahkan di sini yang Ventura juga menyebutkan ternyata 80% data itu tidak diproduksi. Dan di sini hanya yang terbaru ini dari tahun 2002 ya, hanya 20% ya wawasan analitik yang akan memberikan hasil bisnis. Artinya output dari pengolahan big data itu cuma 20% yang ternyata bisa memberikan hasil ke bisnis. Jadi masih banyak tantangannya ya, gitu, banyak yang gagal gitu. Nah, faktor-faktor lainnya tuh banyak ya. Pertama, kesulitan dalam mengembangkan kasus bisnis. Nah, ini penting nih. Jadi banyak orang yang mencoba ya menerapkan big data, tapi dia nggak ngerti nih untuk apa nih bisnisnya gitu ya. Nah, di sini indikasikan bahwa pentingnya kita memiliki bisnis case yang betul-betul dipahami oleh semua ya pihak-pihak yang terkait di situ. Ya, sehingga tadi ya tidak terlalu luas, ya tidak fokus gitu ya. Akibat karena kurangnya memahami terkait dengan kebutuhan bisnisnya.
Kemudian kurangnya fokus pada pengguna akhir. Ini juga faktor lain ya. Jadi maksudnya di sini kalau kita lihat banyak yang kepada teknologi tapi mengesampingkan pengguna akhir. Jadi tidak dicermati betul sebetulnya butuh apa sih pengguna akhir ini gitu ya. Dari big data ini apa yang mereka butuhkan. Kemudian berikutnya sulit dalam mengintegrasikan data dari berbagai sumber. Nah, kalau lihat dari sini berarti apa? Berarti memang big data itu perlu eh, tata kelola data yang bagus gitu ya. Jadi jangan ngomong big data kalau di dalam perusahaan itu tidak ada bagaimana pengolahan mengenai data, ya bagaimana data ini dikelola gitu ya. Artinya ada orang yang mengelola, ada proses prosedur yang dikerjakan gitu ya, dan sumbernya jelas gitu. Apa nih yang dibutuhkan oleh perusahaan, data-data apa gitu yang harus dikelola, yang harus diintegrasikan gitu. Nah, tadi kan kurang skill, tadi sudah saya jelaskan. Juga masalah keamanan data ya yang sekarang juga menjadi problem. Banyak data-data yang ternyata uh, sensitif tapi tidak care ya, tidak peduli dalam pengolahannya. Kurangnya dukungan, ini juga penting. Jadi kan kita kalau buat proyek, kalau nggak ada pimpinannya tidak mendukung juga bisa gagal ya. Kurangnya evaluasi, ya ini juga penting. Kita sudah jalan nih, tapi tidak dimonitor ya banyak yang tentu banyak hal-hal yang menjadi isu yang tidak kita deteksi biasanya. Nah itu adalah tantangannya gitu ya. Jadi nggak mudah ya. Ini yang saya tekankan. Jadi kita jangan apa ya tadi ambisius. Wah ini cukup strategik, tapi kita sendiri nggak punya kemampuan. Nah, jadi hal-hal ini yang nanti ketika nanti di lapangan, saya kira menjadi poin-poin penting gitu ya. Nah peluang-peluangnya adalah apa nih? Nah, jadi kalau memang berhasil kita menerapkan big data, banyak hal ya yang bisa didapatkan ya. Pertama, analis data lebih akurat ya. Jadi kalau kita punya big data yang bagus kelola terkait dengan bagaimana analitik data itu ternyata dia bisa dikelola dengan baik gitu ya. Kemudian pengambilan keputusan yang baik ya karena data tadi dikelola dengan big data. Kemudian peningkatan efisiensi operasional ya dan pengembangan produk dan lain yang lebih baik. Maksudnya kalau kita punya big data yang bisa katakanlah ya eh, memantau atau menangkap musuh pesaing kita itu sedang ngapain nih posisinya gitu ya. Produk apa yang laku di pasaran. Nah, tentu kita bisa mengembangkan produk yang kita miliki gitu ya. Peningkatan pengalaman pelanggan. Nah, ini penting. Jadi kita dengan produk yang kita eh, apa namanya dikelola datanya paling gampang ini ya. Misalkan ada perusahaan, taruhlah perusahaan mobil gitu ya. Kalau dia menyimpan semua log file dari experience pelanggan, dia tahu pelanggan ini kecenderungannya suka apa sih ya, suka fitur apa di mobil itu gitu ya. Ya bukan hanya mobil ya, jadi semua produk ya. Apa yang mereka sukai. Nah sehingga itu menjadi fitur-fitur yang dikembangkan oleh perusahaan. Ya ininya banyak hal gitu ya. Nah ini contohnya nih ya, ada Netflix gitu ya, yang berhasil ya, yang sukses. Kan tadi yang gagal ya. Jadi kalau kita lihat Netflix, kalau Anda tahu itu kan dia perusahaan film ya, perusahaan yang memproduksi layar-layar film gitu ya. Nah, dengan berapa tuh 10 juta pelanggan ya, dia bisa memberikan film apa yang disukai oleh pelanggan, bisa mensuggest ya. Karena apa? Karena ketika pelanggan mengklik mengklik senang apa, dia tangkap datanya. Ya, jadi misalkan ya di masyarakat katakanlah jalan jauh-jauh lah DKI aja kan, ada Jakarta Timur, Jakarta Barat. Nah, itu bisa disegmentasi. Ternyata orang-orang di Jakarta Timur itu suka film apa gitu ya. Terus makanya pada saat kapan gitu ya. Terus jenis dia interaksi seperti apa. Nah itu karena ada big data, dia bisa memaintain preferensi pelanggan. Starbucks juga ya. Nah ya lihat di sini apa nih dengan big data ya mereka bisa melihat menu-menu apa yang mereka sukai. Nah dari pelanggan kelihatan sehingga kalau menu yang dia
tawarkan, tahu apa yang disukai, Starbucks bisa dengan tepat gitu ya. Pertama, supply menu-menu yang ada di sebuah daerah itu dia bisa prediksi dengan tepat. Ya. Amazon juga ya. Nanti kita lebih jelas ketika kita praktek bagaimana ya penerapan algoritma untuk wujud daripada data analitik gitu ya. Jadi kalau Amazon itu kalau kita beli buku, misalkan kita beli buku katakanlah buku mengenai politik gitu ya atau buku ekonomi gitu. Nah, dia memberikan preferensi, oh si A ini senang ini. Ada asosiasi rule gitu ya. Oh kalau suka ini biasanya suka apa gitu. Nah, itu adalah kelebihan Amazon. Itu juga bisa men-tracking ya. Jadi kalau kita pesan, kita bisa tracking ya dan bisa prediksi gitu ya. Sampai di mana dan seterusnya. Nah, ini contoh ya, ada Gojek juga ya tentunya Telkomsel. Jadi di sini menunjukkan banyaknya perusahaan-perusahaan yang berhasil gitu ya menerapkan big data. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan nggak nih sebelum saya masuk yang satu lagi ya menjelaskan yang framework big data. Silakan saya kasih kesempatan, barangkali ada yang ditanyakan. Silakan, ada yang ditanyakan mengenai tantangan dan peluang big data. Oke ya, nanti kalau masih ada silakan. Sementara ini saya lanjut dulu ya ke sesi yang 4 itu yang belum saya jelaskan. Nah, kita sampai ke sesi 4 ya. Saya coba share screen dulu. Sesi 4 ya. Kelihatan ya? Oke. Nah, ini kita pada sesi 4 ini menjelaskan mengenai framework big data ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya. Nah, jadi kita sudah pahami ya bahwa memang pertumbuhan data-data ya ini luar biasa gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada tahun 2000 aja 800.000 petabyte ya. Seluruh dunia gitu ya. Bahkan per detik itu sudah gigabyte gitu ya. Kalau kita lihat perusahaan seperti Telkomsel, kemudian perusahaan-perusahaan Tokopedia yang besar-besar itu dia per detik malah. Dan jutaan jutaan giga malah ya yang diproduksi gitu ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat ilustrasi ini menunjukkan aspek dari big data, yaitu adalah velocity dan variety gitu ya. Volume yang besar, kemudian juga berbagai format data ya. Data yang diproduksi itu ternyata bukan teks gitu ya. Ada dari email gitu ya, dari Facebook dan seterusnya. Jadi ada yang unstructured-nya lebih banyak gitu ya. Nah, ini ilustrasi saja. Dan ini perlu solusi gitu ya. Bagaimana pengelolaan storage-nya, bagaimana prosesnya gitu ya dari berbagai data-data yang sifatnya semi terstruktur ya, kemudian unstructured ya, dan data yang sifatnya terstruktur. Nah, ini yang membutuhkan storage, proses seperti apa solusinya. Nah, ini perlu namanya framework big data. Nah, ini apa itu ya? Di sini kalau disebutkan adalah seperangkat alat dan teknologi. Jadi framework itu berupa tools dan teknologi yang dirancang untuk memproses ya, menganalisis dan menyimpan data dalam jumlah yang besar dengan cepat dan efisien. Ya, nah ini juga tujuannya membantu dalam mengolah infrastruktur dan sumber daya untuk menyimpan dan proses data secara efisien dan efektif. Ya, jadi kalau kita lihat dari sini ternyata sudah banyak dikembangkan gitu ya. Ada namanya Apache Hadoop ya, Apache Spark, Flink, Storm dan seterusnya. Semuanya ini untuk apa ya? Tadi ya untuk memproses data-data yang jumlahnya besar ya. Dan memang semuanya itu tidak tidak sama gitu ya. Masing-masing punya plus minusnya gitu ya. Kebutuhan seperti perusahaan.
Nah, ini adalah generic framework Big Data Analytics. Nah, jadi ini mungkin gambar besar ini yang saya kira perlu Anda pahami ya, karena yang saya jelaskan berikutnya adalah penjelasan dari tiap-tiap komponen ini ya. Jadi kalau lihat dari general framework ini, pertama adalah sumber datanya dulu ya, big data source gitu. Jadi kalau kita mau menerapkan big data di perusahaan, kita mesti deteksi dulu ya, seberapa kompleks data internal, data-data yang dimiliki perusahaan itu ya, baik yang sifatnya terstruktur maupun unstructured, juga eksternal gitu ya. Apa yang akan kita ambil? Apakah kita sampai mengambil, misalkan di media sosial ya, untuk segmen analisis pelanggan, apa yang kita deteksi di situ? Multiple format ya, ternyata banyak formatnya nanti ya. Nah, multiple lokasinya di beberapa tempat dan juga multiple application. Nah, ini dulu nih. Nah, baru kemudian ini menghasilkan raw data nih semuanya itu ya. Raw data. Nah, bagaimana agar itu bisa dikelola? Nah, macam-macam ya. Biasanya menggunakan middleware ya. Middleware itu adalah komunikasi satu sistem ke sistem lain gitu ya. Jadi dia tujuannya untuk menarik atau mengirim data di middleware ya. Kemudian ada namanya juga extract transfer loading. Jadi data-data dari berbagai sumber ini itu dilakukan proses namanya ETL ya, artinya data-data distandarisasi ya, target sumbernya apa, targetnya apa, kemudian disimpan dalam sebuah data warehouse biasanya ya. Dan ini juga ternyata banyak juga ya yang lainnya. Jadi semua data-data yang berasal dari berbagai sumber ini ya, semua ditransformasi dan dikelola dengan platform big data ya. Nah, ini ada Hadoop ya, ada Hive ya, macam-macam, nanti kita jelaskan ya. Ada Cassandra ya. Nah, untuk apa nih ya? Pada akhirnya semua itu adalah menyajikan analitik gitu ya. Bisa menghasilkan query ya, reporting, OLAP data mining. Ya, nah untuk sampai tahapan ini ya, inilah yang nantinya bisa menghasilkan knowledge dan insight. Ya, knowledge biasanya ya, insight, dan satu lagi wisdom. Ya, sehingga inilah yang tadi disebut dengan adanya big data analytic application ini, maka membantu perusahaan ya dalam memprediksi, mengestimasi, ya melihat pola. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita akan bahas nih. Inilah ya. Ini yang kita bahas sebagai framework-nya ini. Ya, ini kita tulisnya seperti apa sih gitu ya, apa saja. Oke, sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, kalau nggak paham nanti ditanyakan ya. Oke. Nah, ini adalah gambaran ETL. Jadi gini, ETL itu apa sih? Jadi ekstrak, yaitu jadi kita ngambil data berbagai sumber tadi ya, ada SQL Server, XML, flat file semua. Kemudian tadi di transfer itu apa? Di filter, di cleaning ya. Biasanya data-data itu, misal ya, kita nulis jenis kelamin, ada yang laki-laki, perempuan, pria, wanita. Nah, itu yang tadi perlu ditransform ya, distandarisasi supaya bisa digolongkan data-data ini menjadi kategorikal jenis kelamin yang standar. Maka yang tadinya LP, yang tadinya pria wanita menjadi laki-laki dan perempuan, misalkan gitu ya. Dan itu contoh dari proses transformasi, transform. Nah, baru kemudian dimasukkan ya, kalau sudah bersih, ke data warehouse. Nah, ini yang disebut dengan proses ETL gitu ya. Oke, yang pertama adalah tadi apa? Hadoop ya. Apa sih? Nah, ini sebetulnya ketika awal-awal itu Hadoop termasuk yang pionir gitu ya. Yang pionir, yang tertua untuk memproses data besar secara terdistribusi di berbagai kelompok komputer. Ya. Nah, jadi ini diklaim bahwa Hadoop itu optimal ya untuk menggunakan untuk menangani data dalam jumlah yang besar ya. Data terstruktur, semi-struktur ya. Dan ini juga mereplikasi di beberapa komputer atau clustering. Jadi kalau ada satu mati, dia ada yang lain ya, bisa menggantikan ya. Nah, jadi Hadoop ini memang
untuk data yang besar, yang nggak cocok untuk yang data-data kecil ya. Seperti mungkin ada sekarang ini kan di perusahaan-perusahaan pasti hanya sifatnya tuh ya, bayangan saya tuh nggak lebih dari 10 giga lah sebetulnya. Ya nggak cocok ya. Jadi memang ini tadi ya bukan untuk RDBMS gitu ya. Nah ini komponennya nih ya. Jadi ada data processing, ada cluster management, ada storing data. Ini juga wani. Ada HDFS, Yarn, MapReduce. Nah ini terus terang terlalu teknis, tapi saya coba terangkan dengan mudah gitu ya. Karena semua framework itu ya mirip Hadoop juga gitu ya. Nah jadi gini, kita bayangkan ya, karena yang dikelola itu besar datanya, ada email gitu ya, ada video gitu ya, ada teks yang jumlahnya besar. Kalau tadi kita lihat, Anda bayangkan Google ya, atau Netflix gitu, atau Tokopedia gitu ya. Kita lihat semua jenis-jenis datanya itu dari berbagai pelanggan, masih jutaan ya. Nah inilah yang storage-nya itu menggunakan HDFS namanya. Nah disebut dia replikasi itu taruhlah ya semuanya 600 mega gitu ya yang kumpul. Dia dibuat menjadi beberapa cluster, blok A, blok B, blok C dan seterusnya. Dibagi-bagi sehingga kalau ada komuter ini katakanlah mati gitu, yang ini misalnya gitu ya. Nah, maka itu dia terreplikasi. Ini sama isinya nih. Jadi yang ini nih katakanlah ya, semua file-file ini itu disimpan jumlahnya sama gitu ya. Jadi kalau ini mati, jebret gitu ya, mati, ini masih hidup gitu. Jadi dibuat memang tergantung dari perusahaannya seberapa banyak dia punya storage ya untuk mereplikasi, ya itu yang makin mahal gitu ya. Nah inilah yang disebut dengan HDFS nih ya, Hadoop File System. Nah itu ya, jadi storage-nya itu ya, pertama itu komponennya. Nah yang kedua MapReduce nih ya. Nah kalau MapReduce itu apa? Nah ini sebetulnya processingnya ya. Jadi dengan jumlah banyak file tadi, ini perlu namanya teknik-teknik untuk mereduksi ya, supaya dia lebih cepat diprosesnya. Ya, itu namanya MapReduce. Nah, satu lagi pengelolanya namanya Yarn tuh mengelola. Jadi gini. Jadi kalau tadi mengatur jumlah datanya ada berapa, di komputer mana, memorinya seperti apa, konsumnya. Nah, ini yang disebut dengan Yarn nih, ya. Komponen Yarn namanya. Ya, jadi dia untuk mengelola seberapa banyak memori yang dikonsum untuk processing, storage seberapa banyak, dia yang ngelola nih ya. Jadi job request and manage cluster resources. Nah ini ya, jadi ini penjelasannya nih ya. Ya jadi ini ada HDFS, ada Yarn, ada MapReduce, Hadoop Common ya. Oke. Nah ini adalah ekosistemnya nih. Hadoop itu ternyata banyak ya. Jadi kalau kita lihat nih ya, Hadoop itu ternyata nggak bisa berdiri sendiri ya. Jadi ada jadi paling awalnya adalah data injection. Tadi ya, data yang ngambil data itu namanya data injection. Dari sumber data yang di injection, ataupun di streaming itu data-data yang tadi yang sifatnya real time streaming ya, disimpan ya dalam sebuah storage gitu. Nah ya, storage yang ini nih ya, storage-nya itu menggunakan banyak ADFS, Pitch Apache, SPIS gitu ya. Nah untuk yang format beda-beda itu ini ya toolsnya. Baru kemudian dikelola oleh resource management dengan komponen Yarn namanya. Ya diproses dengan MapReduce, dianalisis. Nah macam-macam ya. Ada Spark, ya ada Spark MLlib, ada Hive ya. Nah baru divisualisasikan. Macam-macam ya, dengan View, dengan Tableau. Nah ini yang paling terkenal nih ya sekarang ya, Tableau ya, yang populer untuk visualisasi. Nah ini mungkin ya kira-kira ya. Jadi ini adalah Hadoop dan ekosistem lainnya. Ya, untuk framework bagaimana mengolah teknologi big data. Ini juga tadi gambarannya sama ya. Nah, tadi ada lagi Apache Spark nih.
mirip juga kayak Hadoop, tapi di sini dia mengklaim ya, Apache itu melakukan proses data melalui in memory, sehingga waktu prosesnya lebih cepat daripada framework jenis seperti MapReduce dan lainnya. Ya, jadi ini sebetulnya komplement dari MapReduce ya, Apache Spark namanya. Nah, ini komponennya ya, ada cluster management, ada engine, dan ada library, dan satu lagi program language-nya, ya bisa menggunakan R, Java, Python, dan seterusnya. Ini Apache Hive ya. Nah, kalau ini adalah untuk apa nih? Peringkatan data, membuat query, analisis data. Jadi untuk query-query-nya menggunakan Hive ya. Karena data-data yang sifatnya bukan ADMS ya, tapi yang tadi unstructured juga masuk di sini. Satu lagi Apache Storm ya. Nah, kalau ini adalah untuk ya proses aliran terdistribusi yang ditulis dengan bahasa pemrograman Clojure ya. Nah, ini adalah sebuah event prosesor yang memungkinkan melakukan proses data streaming secara terdistribusi. Nah, ini ada komponen spot and bolt ya kalau kita lihat di sini. Jadi kalau Anda mau lebih dalam memahami ya berbagai teknologinya, bisa lihat di websitenya. Oke. Ada lagi apa, Samsa ini juga sama ya. Pada prinsipnya ini sebetulnya bagian dari komponen ekosistem Hadoop ya. Cuman dia lebih spesifik kemana gitu ya. Dia ini Samsa itu ya, ini apa nih, memastikan toleransi kesalahan, pemrosesan yang stateful dan isolasi, kemudian untuk melakukan perhitungan terus-menerus ya, mengupload langsung. Ya, oke. Nah, jadi itu kira-kira ya beberapa framework big data, dan semua dirangkum dalam satu gambar yang ini sebetulnya nih ekosistemnya ya. Jadi ada data injection, storage, dan seterusnya. Ya tinggal ini tulisnya macam-macam ya. Tinggal dipilih aja sebetulnya. Pada dasarnya ketika kita menerapkan big data, maka kita bisa adopsi sesuai dengan kebutuhannya. Ya, jadi jangan juga kita membeli sebuah software teknologi tapi tidak utilize ya, tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna akhir. Oke ya, saya kira itu ya penjelasan dari apa namanya dua sesi ini. Dan jika ada pertanyaan, silakan kita buka sesi tanya jawab. Ya, silakan kalau ada yang bertanya, diskusi ya. Mumpung kita bisa conference. Silakan, ada yang ditanyakan? Kalau nggak ditanya, saya mau nanya nih ya, yang hadir nih. Oke, boleh ya saya coba acak aja ya. Saya random nih untuk yang join hari ini. Ya, tujuannya kita belajar bersama ya. Mana tahu istilahnya ada yang lebih pandai untuk menjelaskan ya. Saya mau nanya sampling aja sebenarnya. Siap nggak nih? Saya tanya nih. Saya tanya si kiri dulu ya. Ini ada Mbak Maria ya, Maria Ulfa ya. Iya, Pak. Mbak Maria, saya mau nanya ini. Kalau konsep variety itu apa, Mbak Maria, dalam big data? Bisa dijelaskan nggak? Ada berapa itu konsep big data? Ada volume. Ada volume, variety, velocity. Ya, ya, betul. Apalagi satu lagi. Oke, bisa dijelasin nggak apa itu yang tadi variety?
variety yang berbagai jenis data ya Pak? Ya, betul. Variety itu mengacu kepada berbagai jenis data. Ada berapa jenis data ya yang dikelola oleh Big Data? Data terstruktur ya, data terstruktur, data tidak terstruktur, Ya, yang itu bukan Pak? oke. Ada dua pada prinsipnya ya, Dua yang ini. struktur unstructured. Oke, saya mau sampling lagi nih. Ke Marianya ada banyak nih, Maria Ulfa, Maria Yunita. Maria Yunita, hadir nggak nih? Maria Yunita, Lelu namanya. Maria Yunita Lelu, monitor nggak nih? Oke, siapa lagi nih? Coba saya minta ada yang menjelaskan mengenai contoh-contoh data-data yang unstructured. Apa sih data unstructured itu ya? Ada yang bisa menjelaskan nggak? Contoh dari unstructured itu apa? Bu Erna, ini banyak nih. Silakan ya yang jawab, nanti dapat poin nih. Jadi ya unstructured itu apa sih data unstructured itu ya? Iya, Pak. Apa Bu contoh data unstructured? Contoh unstructured, Pak. Apa ya? Berupa file Data atau gambar, struktur, suara, atau video. Ya betul. Jadi prinsipnya, jadi data itu tadi yang struktur itu berupa tabel gitu ya. Ada kolom, ada baris, itu namanya terstruktur. Kalau unstructured itu nggak beraturan ya, berupa video, berupa teks gitu ya, image dan seterusnya. Nah itulah yang perlu nanti kita lebih lanjut ya. Kita akan belajar bagaimana berbagai teknik-teknik untuk mengenal lebih jauh ya. Jadi nanti begini, Anda nanti tolong semangat ya. Jadi saya akan sampai kepada nanti Anda ini akan kita ajarkan ya teknik-teknik atau teknologi mengenai data engineering ya. Jadi nanti saya coba kasih dulu bocorannya ya. Jadi sebetulnya belajar big data ini menarik ya. Kenapa? Karena bisa diterapkan di sehari-hari di perusahaan Anda gitu ya. Berbagai teknik-teknik yang saya coba share screen dulu ya. Oke ya. Jadi nanti ya saudara sekalian kita akan lebih jauh ya belajar mengenai berbagai teknik-teknik atau teknologi mengenai data big data ini ya. Kita akan mengenal ya bagaimana berbagai tipe data itu yang nantinya akan dikelola ya dan akan menghasilkan berbagai jenis-jenis analitik ya, ini yang penting sebetulnya. Nah, jadi seperti prediksi analitik ya, kemudian juga regresi dan seterusnya. Ya, jadi berbagai data-data tadi setelah dikelola dengan teknologi big data, maka yang berikutnya adalah bagaimana pemanfaatannya, itu utilisasinya. Ya, jadi nanti kita akan ke sana ya, sehingga nanti Anda semua ini yang belajar akan mendapatkan ya insight-insight atau ilmu-ilmu baru, sehingga sekurang-kurangnya tadi saya nanti akan meminta kepada para peserta belajar ini untuk mengumpulkan data-data yang ada di masing-masing perusahaannya, apa kemudian kita coba analisis gitu ya. Bagaimana teknik-teknik tadi berbagai analitik itu bisa Anda optimalkan gitu ya. Seperti itu. Oke ya, jadi
Nanti itu mungkin setelah UTS ya, kita lebih jauh. Tapi sekarang saya berharap para peserta ini memahami fondasinya, kemudian memahami berbagai manfaatnya seperti apa yang bisa didapatkan. Jadi masih konseptual view dulu ya. Nanti setelah UTS rencananya kita akan lebih jauh kepada pengaplikasian dari big data. Tapi kalau dari awalnya saja ini Anda tidak paham konsepnya, nah khawatir nanti begitu ke lebih advance nanti kebingungan. Jadi tolong betul-betul di videonya disimak gitu ya. Jadi sekarang tadi saya dapat pengumuman nih dari akademik. Jadi bagi yang absensi kehadirannya kurang, ini diberi kesempatan ya untuk menyimak kembali, untuk saya lihat tadi kan kok banyak juga yang peserta yang tidak berinteraksi dengan materi ajar ya. Jadi nanti tolong bagi yang absensinya masih belum, ini masih ada kesempatan kita buka sampai 30 April ya untuk mengakses materi-materi ajar yang kita sudah berikan ya. Video tolong disimak gitu ya. Kemudian file-file hasil yang kita berikan juga tolong di-download, dibaca. Bila ada kesulitan ditanyakan ya. Karena nih kekuatan dari belajar mandiri itu ya PJJ itu ya mandiri ya. Dan sebetulnya forum seperti ini banyak tanya jawab sebetulnya. Jadi Anda diharapkan ya memahami semua yang kita berikan ya. Kemudian dari situ Anda mungkin muncul pertanyaan karena di sinilah forumnya. Kita Zoom begini sebenarnya untuk menanyakan hal-hal yang Anda telaah ya, baik video maupun bahan-bahan ajar ke tutornya ya, ke kita gitu, ke dosen-dosen. Itu sebetulnya harapan belajar yang baik ya. Jadi sehingga peserta hadir dengan Vicon ini telah punya bekal gitu ya. Jadi ada sesuatu yang Anda tanyakan kepada dosennya. Oke, silakan. Ada yang ditanyakan dari materi 1 sampai 4 yang tadi saya jelaskan. Izin Pak Muhaimin. Ya, silakan. Salam kenal Pak, saya Pak dengan Bejo Sucipto Pak. Ya, silakan Pak Bejo. Maaf tadi terlambat Bapak. Jadi saya ingin sedikit menanyakan. Saya ini kan udah kerja juga di perusahaan. Yang ingin saya tanyakan itu klasifikasi big data ini batasannya di mana ya Pak ya? Karena setiap perusahaan itu kan sudah mempunyai database sendiri Pak ya. Entah itu volumenya besar atau kecil seperti SAP. Saya sendiri pakai IBSS. Apakah ada batasan sehingga database tersebut bisa dikatakan sebagai big data Pak? Oke, ya. Ada lagi Mas Bejo, itu aja. Sementara itu Pak, kalau ada nanti mungkin saya tanyakan kembali. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Jadi gini, kembali sebetulnya kepada konsep awal Mas. Ya. Jadi kita mesti paham betul mengenai definisi dari big data yang telah kita berikan di awal-awal gitu ya. Jadi kalau ditanya pada titik apa sih disebut bahwa perusahaan itu telah menerapkan big data, kan itu Mas ya pertanyaannya. Nah, Betul, Pak. jadi yang kalau kita lihat tadi definisi big data di pertemuan-pertemuan yang pertama ya, kalau kita lihat di dalam pengantar yang sudah kita berikan, itu coba saya review kembali ya. Ini penting pertanyaannya Mas Bejo tadi yang mungkin juga mewakili dari yang lain gitu ya. Bahwa pertama ya big data itu yang pernah tadi saya juga singgung ya. Jadi ada beberapa karakteristik ya, ada volume di situ ya. Volumenya tuh seberapa besar gitu ya. Jadi kalau sekarang ini di perusahaan mungkin bayangan saya ya, teman-teman para peserta ini mungkin pahamnya, oh kami telah punya aplikasi SAP, kami sudah punya aplikasi Oracle ya, kami ada aplikasi pengajian, itu baru data yang sifatnya terstruktur. Itu belum kategori big data ya. Mungkin juga punya file-file tersebar lain kayak Excel, Word yang tersimpan gitu ya. Nah, kategori-kategori itu masih disebut tradisional, masih ya zaman dulu gitu ya. Nah, kalau big data itu sudah ketika perusahaan Anda ini ya, jadi gini, besar kecilnya perusahaan itu bukan menunjukkan itu sudah ada big data atau belum ya. Contohnya yang paling gampang kita pahami adalah Gojek lah gitu ya.
secara korporasi kan sebetulnya dia perusahaan nyaris dia ngelola data orang lain kan, iya nggak? Jadi dia misalkan ya, dia ingin tahu berapa banyak sih di daerah DKI, Jawa Tengah, Jawa Barat yang memiliki sepeda motor dan jenisnya apa. Dia pasti perlu data itu gitu ya untuk merambah bisnis bahwa dia itu akan memasarkan ke sana gitu. Nah, ketika dia mengolah data yang diambil dari BPS, diambil dari katakanlah perusahaan industri otomotif, datanya besar, ya itu dia sudah merambah atau mengelola volume yang besar, ya. Jadi kalau perusahaan Anda itu hanya, ya kalau kita lihat ya mungkin ya, perusahaannya apa? Bapak Jo bisa jelaskan nggak apa perusahaan Bapak? Bisnisnya apa gitu. Jadi bisnis itu menunjukkan apakah dia telah atau punya peluang nggak mengembangkan big data. Tadi kan jangan juga over ambisi, wah kita cuma perusahaannya kecil, big data-nya untuk apa sih gitu ya. Nah mungkin bisa dijelaskan nggak Mas? Jadi sebelum saya jawab supaya lebih terang itu ya, bisa dijelaskan nggak Mas Bejo? Apa Ya, perusahaan Bapak itu? Bisnis sih di mana bergeraknya gitu ya? iya. Eh, Mohon maaf, ya perusahaan saya tidak terlalu besar sih Pak, tapi perusahaan asing dan memakai sistem yang namanya IBSS, Business Solution untuk Asian Business Solution. Jadi kalau Iya. dibandingkan dengan SAP sih, ya masih jauh lah besar SAP. SAP kan sudah dia bisa setara dengan Oracle atau Odoo yang sudah bisa integrasi dengan sistem software yang sudah maju seperti zaman sekarang. Kalau IBSS ini masih punya keterbatasan sih. Cuma kan kita ini Iya. karyawan perusahaan itu memiliki keterbatasan juga Pak untuk mengakses sistem. Kami ini bukan seorang teknisi atau programmer yang bisa mengatik-atik sistem. Saya yakin teman-teman misalnya memakai big data pun hanya sebagai user. Nah, korelasi dengan pelajaran yang kita dapat ini apakah sangat bermanfaat dengan kita untuk bisa memfungsikannya dengan baik. Sementara menu itu kan sudah ada semua di data, tidak bisa kita otak-atik lagi, Pak. Oke. Ya. Nah, kalau itu pertanyaannya, saya kira menarik pertanyaannya ya. Ini kita tuh belajar big data ini punya manfaatnya sih gitu ya. Dan di level mana kita bisa bermain-main dengan big data kan gitu. Pertanyaannya ya. Ya, Gini, ya kalau saya kira penting saya menjelaskan mengenai gambar ini ya, big picture ini. Sebentar, ini saya share screen dulu. Nah, ini mungkin Mas. Ini dia ya. Kelihatan ya? Nah, iya Pak. ya oke. Jadi, karena kita ini adalah di bidang manajemen prodinya, maka kita berkepentingan terhadap layer ini, Mas. Nah, ini ya. Kita sebetulnya ini, kita bisa, jadi teman-teman di prodi manajemen itu bukan ngurusin teknologinya, bagaimana tadi ya katakanlah mau menerapkan Hadoop di perusahaan. Wah, enggak, itu urusan orang IT. Karena kita orang bisnis, maka kita harus datang dari bisnis. Kita sebenarnya tuh utilize menggunakan data-data yang telah tersedia, mengkonsum. Misalnya ya, sekarang ini kalau kita pengen tahu nih perusahaan Anda ini produknya sentimennya apa sih oleh publik gitu ya. Apakah dipersepsikan positif atau negatif gitu dari layanan yang Anda berikan ke customer. Itu bisa Anda dapatkan. Kita bisa minta Twitter, kita bisa beli data di Twitter, di Facebook. Kita bisa beli itu. Nah, mereka lah yang ngelola ya ke seluruh pengguna atau seluruh user-user yang katakanlah memanfaatkan atau sebagai mengkonsumsi produk Anda, perusahaan Anda. Itulah ya kita dengan teknologi data mining kita bisa melihat, oh selama 3 bulan tuh kayak gimana ya persepsi pelanggan terhadap produk kita. Nah, itulah orang-orang bisnis di situ. Mungkin juga dari orang manajemen, dia pengen tahu, memprediksi gitu ya. Kita pengen tahu nih sebetulnya
bagaimana produk yang kita buat ini seperti apa sih proyeksinya dalam 3 bulan ke depan. Sehingga ketika dia bilang ke sales target penjualan sekian persen, itu dari ada dasarnya. Ada nih, ada demand-nya nih, di wilayah mana yang cocok. Nah itu Mas, jadi kita ini berkepentingan terhadap berbagai bentuk-bentuk pertanyaan bisnis, dan itu yang bisa kita ambil dari provider big data, ya. Nah sekarang ini sudah banyak ya, kita bisa beli data-data dari Google gitu ya, kita bisa beli data dari Twitter. Kenapa Twitter itu mahal? Kenapa Elon Musk mau membeli Twitter dengan harga 660 sekian triliun? Lebih besar daripada ibu kota negara ya, 500 triliun. Anda bisa mikir nggak tuh, kenapa ya? Karena dia bisa jualan tadi, bisa jualan dari berbagai tweet-tweet orang ini untuk memprediksi sesuatu, ya. Tadi ya dengan banyaknya orang yang menggunakan produk yang connected ke internet, itu dia lebih bisa mendeteksi ya apa yang diinginkan oleh pelanggan, dan sehingga dia bisa tepat untuk memproduksi atau mengembangkan produk-produk yang diminati oleh pelanggan. Nah, jadi kita main di situ Mas nanti ya. Dan nanti kita akan belajar lebih jauh nih menggunakan tools-tools seperti RapidMiner ya, menggunakan tools Python. Tapi saya akan mengajarkan Anda yang lebih gampang aja ya dengan RapidMiner ya. Kalau Python kan coding, karena saya akan mengajar Anda itu sebagai pengguna akhir dari teknologi big data ya. Nah, kira-kira itu Mas Bejo ya. Jadi ini bisa menggambarkannya. Jadi kalau mengenai kayak gimana nih proses ininya, wah itu orang IT. Gimana nih penerapan tools teknologinya, install dan terusnya, itu orang IT. Nah, orang bisnis ke sini Mas. Ya, kita perlu apa? Apa pertanyaan-pertanyaan yang kita lempar ke orang teknik sehingga mereka bisa menentukan, oh sumber datanya dari mana nih yang mesti dia pikirkan. Kita hanya meminta, pertanyaan bisnis adalah, sekarang nih posisi kita sedang di mana ya bisnisnya? Berapa banyak cost operasional, profit seperti apa? Itu ya. Kemudian kita bisa tahu biaya mana yang paling mahal, apa yang bisa ditekan. Ya. Kemudian ketika ada risiko begini, obatnya apa ya? Nah, itu yang nanti yang dijawab oleh big data. Itu kira-kira Mas Bejo ya, mungkin ada yang Iya, masih ini enggak, masih bingung enggak? sudah paham Pak. Karena perusahaan kami itu sifatnya B2B Pak ya, business to business. Jadi customer juga terbatas, tidak ribuan seperti kalau kita bayangkan business to customer mungkin individual ya, jadi banyak sekali. Baik Pak, terima kasih Pak Muhaimin. Boleh saya tambah pertanyaannya Pak? Ya, silakan. Oke, tadi kan ini bisa outsourcing data dari tempat lain dengan penggunaan big data yang tadi. Di sesi sebelumnya saya tidak sempat ngikutin Vcom-nya juga. Pertanyaan mendasarnya, perbedaan mendasar maksud saya antara bisnis intelijen dan bisnis data ini di mananya Pak? Karena Iya, tadi kan gini. disinggung juga ya. Ya. Jadi BI itu sebenarnya konsep-konsep awal sebelum big data ini muncul. Nah, BI itu untuk yang traditional wise. Jadi awalnya kan kita kan kenal dengan berbagai istilah-istilah seperti EDP gitu ya, Electronic Data Processing. Jadi BI itu datang dari konsep-konsep manajemen information system. Jadi dari data-data yang dikelola oleh perusahaan, ya kemudian dia mencoba membuat sebuah analisis strategik dari data-data yang dikelola oleh perusahaan, data keuangan, data kepegawaian, ya. Nah itu ke situ, dia lebih orientasinya itu datanya tidak begitu besar yang dikelola, ya, tidak melibatkan unstructured data biasanya, data terstruktur BI itu. Nah, tapi di sisi lain pengertian mengenai BI, big data, knowledge sebetulnya ada yang bilang itu sama kok. Sama semuanya, ada kumpulan data yang kelola dan menghasilkan analisis. Ada yang berpendapat begitu juga Mas Bejo ya. Tapi karena ini tadi kita lihat ada evolusi daripada teknologi, ketika datanya besar melibatkan unstructured, maka
big data hadir ya sebagai yang mencoba ya organize berbagai data besar ini dan muncul berbagai konsep-konsep analitiknya. Kalau yang BI itu terbatas dia. Kalau ini bahkan kalau big data itu bisa untuk mendeteksi sensor wajah ya dan seterusnya. Kalau BI itu masih belum. Dia kepada bisnis aja, makanya bisnis intelijen kan. Data-data bisnis. Kalau yang big data itu bukan hanya data-data bisnis, tapi data-data yang mungkin dianggap sampah zaman dulu berguna gitu ya. Anda misalkan kayak gini, sekarang ini kalau di negara maju ya, tol itu sudah sensor lewat plat nomor. Wah, nomor sekian, plat nomornya itu ya, kedetek, kemudian gerbang membuka. Atau wajah deteksi, masuk ke sebuah, mendeteksi wajah-wajah gitu ya. Nah itu namanya computer vision, nah itu big data. Kalau BI belum ke situ dia, belum hadir waktu teknologinya. Mungkin bisa dipahami ya, bisa terima nggak Mas Bejo pemahamannya? Bisa Pak, hanya Ya, ini Pak, terlalu banyak istilah artificial betul. intelligence, Oke. kemudian ada Internet of Things, Big Ya, Data, Business Intelligence. Nah, kadang itu bingung Pak, tercampur mana sih batasannya ini gitu kan? iya. Oke, jadi ada beberapa buku-buku yang sebetulnya jangan bingung ya, big data, BI, knowledge management, data mining itu sama sebenarnya. Ya, jadi membahas hal yang sama gitu. Big data, data mining ya itu aja yang dibahas. Jadi data besar kemudian diproses, ya, kemudian dianalitik gitu. Ya, jadi kalau saya coba akan cari bahan sebentar ini saya ada contohnya nih ya yang menjelaskan mengenai konsep itu. Eh, Mungkin nanti akan saya ada bukunya yang ngomong itu Mas. Jadi kita jangan data mining ya dalamnya aja ngolah data gede juga, ada big data juga di situ gitu. Nah ini dia nih. Ya, saya coba ada satu slide nih yang tapi ini juga dari akademis ya, dari istilahnya dari sumber juga ya. Jadi supaya Anda nih tidak kebingungan ya dengan banyak kalau kita lihat di YouTube kok ini apalagi nih padahal dalam satu buku menjelaskan itu membahas hal yang sama ya. Nah, ini saya coba nah, ini mungkin ya. Pak Muhaimin mungkin Ya, ke depannya buat teman-teman juga agar mudah itu karena kalau kita lihat internet atau YouTube penjelasannya itu juga bahasanya bahasa teknis. Kami ingin supaya cepat memahaminya itu pakai analogi Pak. Jadi mudah kita menerimanya. Misalnya pernah dulu ada dosen siapa saya lupa itu bikin kopi pakai gula, pakai ini diracik dan sekian itu lebih mudah kita memahaminya Pak daripada bahasa yang kita ya, kalau kita cari sendiri di internet tuh malah pusing Pak. Bahasa ya, penjelasannya juga bahasa teknis, bahasa IT yang kita tidak terlalu paham sesungguhnya. ya, oke ya. Nanti ini salah satu contoh yang mudah menurut saya ya ada satu. Oke, nah jadi gini Mas Bejo ya dan teman-teman semua, kelihatan nggak ya di slide saya ini? Kelihatan Pak. Ya. Jadi sebetulnya ya ini dia nih, ini dia nih. Ya. Jadi itu nama lain data mining itu orang ada big data, knowledge discovery, database, business intelligence. Nah ini ada yang berpendapat bahwa sebetulnya itu mengacu pada sebuah konsep yang sama, ya. Metode untuk mengakses pengetahuan atau menemukan pola dari suatu dataset yang besar. Ya itu data mining nih, nanti kita juga akan ke sana. Nah paling mudah ini kira-kira teman-teman semua ya. Jadi ada 3 hal nih, ada himpunan data, mau terstruktur, ada metode-metode algoritma yang dikelola, ada pengetahuan. Cuma 3 itu sebetulnya. Mau big data, data mining apa itu aja. Ada himpunan data, kemudian dikelola dengan metode data mining dan menghasilkan sebuah knowledge. Ya. Nah, paling mudah lagi mungkin ini. Nah, ini dia nih Mas. Kira-kira ini yang paling gampang ya
Bentar. Oke. Ini dia nih. Jadi data, ya, data itu apa sih? Ya, nggak ada makna, data absensi pegawai. Nah, informasi, dia sudah direkap, udah dapat informasi. Rekap tuh, oh berapa yang telah masuk atau nggak masuk, ya, hadir nggak absen dalam suatu hari tertentu. Gitu. Nah, pengetahuan, dia sudah ada pola kebiasaan datang, pulang pegawai, seperti apa. Nah, ketika kita mampu mengolah nanti dengan berbagai metode-metode algoritma, itu bisa untuk kebijakan menata jam kerja pegawai. Ini contohnya nih ya, dan bisa nanti ke analogi lainnya gitu ya. Marketing misalkan, dengan data-data billing transaksi, hasil transaksi jual beli, itu kita bisa ekstrak, olah sehingga bisa tahu preferensi pelanggan kita ini suka yang mana gitu ya. Nah itu juga bagian daripada wisdom. Jadi sebetulnya apapun mengenai big data itu pada akhirnya adalah ini ya, ada data menjadi sebuah kebijakan. Kira-kira itu ya Mas, nanti kita lebih jauh lagi nanti setelah kita belajar bagaimana utilize daripada big data ini. Oke, saya kira cukup ya, nanti banyakkan bingung lagi. Ya, Jadi terima kasih Pak Muhammad. pertemuan 1/4 tolong videonya yang belum sempat akses diakses kembali ya, karena ada kebijakan absen masih bisa direkap pada sampai 30 April. Baik, saya kira itu teman-teman semua, mudah-mudahan bisa diterima ya penjelasan saya ini, dan sekali lagi tolong diakses bagi yang masih belum mengakses ya materi aja, dan ini ya juga videonya akan saya letakkan di YouTube channel. Baik, demikian kuliah hari ini. Mudah-mudahan semua sehat semua. Kita akhiri kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ya. Pak.